penghapusan tunggakan pajak kendaraan. Kalau di DKI gimana nih Mas? DKI punya aturan. DKI punya aturan. DKI punya aturan. DKI punya aturan katanya. Ditanya masalah penghapusan pajak kendaraan bermotor. Jawabnya kayak gitu. Nah, gini ya. Menurut gua, Gubernur Jawa Barat malah mengerti aturan yang pro terhadap rakyat. Jagoan City Wall sudah ditangkap. Dan ini pembelajaran bagi semuanya di wilayah Provinsi Jawa Barat. Jangan coba-coba bergaya jadi jagoan. Kalau ujung-ujungnya sudah ditangkap, nangis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik, yakni tentang diferensiasi yang diberikan NETI kepada dua kepala daerah, yaitu Gubernur Jakarta dan Gubernur Jawa Barat. Ya, kurang ajar NETI ini memang teman-teman ya. Masa mereka menyebut inilah perbedaan petugas rakyat dan petugas partai. Hahaha. Ya, itu menyusul jawaban Mas Pram ya ketika ditanya oleh awak media tentang program pembebasan tunggakan pajak kendaraan bermotor ya yang dilakukan oleh pemerintah Pemprov Jawa Barat ya. Ya karena nggak mungkin bisa mengikuti program Kang Deddy ya kan. Akhirnya Mas Pram menyebut bahwa Jakarta punya kebijakannya sendiri sambil ngeloyor. Hahaha. Amsyong, ha? Amsyong kau yang sudah salah pilih pimpinan. Hahaha. Untung saja yang ditanya Mas Pram ya. Kalau Sidul yang ditanya lebih amsyong lagi ya kan. Pertanyaannya kemana, jawabannya kemana. Hahaha. Apalagi disuruh mengatasi premanisme yang begitu cepat seperti yang dilakukan oleh Kang Deddy ya. Dijamin lah ya Pemprov Jakarta. Aduh, paling sudah angkat tangan ya kan. Ujung-ujungnya paling malah preman malah dipelihara. Hahaha. Ini sih dugaan saya, ya kan? Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Guys, hah? Penghapusan tunggakan pajak kendaraan. Kalau di DKI gimana nih Mas? DKI punya aturan. DKI punya aturan. DKI punya aturan. Silakan kemudian mencari nafkah pekerjaan di Jakarta karena Jakarta bagi saya terbuka bagi siapapun. Sehingga tidak ada cara-cara yang menurut saya ya tidak manusiawi seperti yang dulu. Kita buka lebar, monggo, tetapi persaingan di Jakarta juga tidak mudah. Sehingga dengan demikian kalau memang belum siap, yang pertama ya diurus. Kalau belum siap ya dipersiapkan terlebih dahulu. Dan di Jakarta kan seperti yang saya sampaikan akan ada balai latihan kerja, ada tempat-tempat untuk melakukan latihan. Termasuk kemudian balai rakyat akan segera kita fungsikan. Ya, teman-teman ya. Dari bagian pertama tadi kita saksikan bareng-bareng ya kan. Nah, hahaha katanya kan iyalah. Tidak ada pemutihan pajak kendaraan di Jakarta ya kan. Nggak mau ikut-ikutan karena program pemerintah Jakarta beda katanya. Beda lah bos, petugas partai dan petugas rakyat. Iyalah, kalau ngambil keputusan harus minta restu dulu sama Mama Ketum. Iyalah, kalau Kang Deddy Mulyadi langsung cepat tanggap ya kan. Langsung memutuskan pemutihan pajak kendaraan bermotor ya kan. Kemudian langsung menindak tegas para oknum preman yang arogan ya, meminta THR dan lain sebagainya. Kalau Gubernur Jakarta
Mungkin program ini ada gitu ketika ngelihat, oh pemerintah Pemprov tetangga kita melaksanakan program ini loh. Oh iya, kita harus melakukan itu juga biar keren di mata masyarakat, biar viral. Tapi gimana, kita harus izin dulu sama Mama Ketum. Ada izinlah dulu kau dengan Mama Ketum ya, kalau dapat persetujuan baru kau bikin program kayak Kang Deddy ya. Lanjut. Gimana Mas? DKI punya aturan. DKI punya aturan katanya. Ditanya masalah penghapusan pajak kendaraan bermotor. Jawabnya kayak gitu. Nah, gini ya. Menurut gua, Gubernur Jawa Barat malah mengerti aturan yang pro terhadap rakyat. Lihat dong sekarang buktinya. Baru aja dibuka 1 hari, udah 10 M yang masuk ke kasnya daerah. Itu bentuk pemerintah perhatian terhadap rakyatnya, ya, membuat kebijakan yang pro terhadap rakyat. Nah, dia itu ngerti aturan. Aduh, udah kemarin lihat banjir pakai perahu karet, didorong-dorong wakilnya, gubernurnya naik helikopter. Ditanya masalah penghapusan pajak, jawabnya kayak gitu. Iya, gua ngerti, semua kepala daerah itu punya aturan. Nah, yang jadi pertanyaannya, aturannya pro atau tidak terhadap rakyat nih? Nah, keren kali kan ya. Dengan program pemutihan pajak tersebut ya kan, justru meningkatkan pendapatan asli daerah ya, PAD gitu ya. Ya, pajak itu masuk PAD apa enggak ya? Kayaknya masuk deh. Kalau misalnya nggak masuk, tolong dikoreksi pendapat saya ya. Nah, jadi saya masih ingat dengan apa yang disampaikan oleh Kang Deddy Mulyadi. Daripada kita bermimpi, ya kan, bermimpi mendapatkan uang ya berpuluh-puluh triliun ya, 15 triliun ya, saya masih ingat yang disampaikan oleh Kang Deddy Mulyadi ya kan, karena potensi pendapatan pajak di Jawa Barat itu kalau nggak salah 15 triliun ya per tahun mungkin ya. Nah, kata Kang Deddy, daripada bermimpi dan berhayal, lebih baik mendapatkan 1,2 triliun tetapi nyata uangnya ada. Ya kan? Iya. Karena dengan pemutihan pajak, maka orang tidak akan terbebani lagi dengan tunggakan-tunggakan pajak sebelumnya. Dorongan masyarakat untuk membayar pajak ya menjadi tinggi lah. Ya kan? Kalau di daerah saya ada pemutihan pajak, saya bayar semua itu. Pajak-pajak kendaraan saya, motor-motor yang udah lama nggak saya bayar itu. Ya kan? Iyalah. Lanjut. Presiden tadi merintahkan untuk akan merintahkan TNI Polri ya tadi ya, untuk tadi dengan kejaksaan untuk melihat seperti itu. Kita harus tindak hal-hal semacam itu, nanti dipelajari dengan baik ya. Pokoknya harus tertib. Masa gue banyak di sini. Paham, saya juga. Kalau gue tutup jalan di depan baru bisa bergerak. Siap. Hah? Ya bu. Ya gimana, kita kan sesuai prosedur juga Pak. Prosedur buat nih, gue mau ketemu pimpinan lo sini siapa? Bos lo. Saya lah Pak, saya kerja di sini Pak. Ya kan kita nggak ada Iya, hubungan sama Pak, kamu. Nggak ada urusan Iya. sama lo, urusan perusahaan. Tapi kan kita sebagai pengamanan. Kita pengen tahu bos lu tahu siapa? responnya apa gitu. Bos lu siapa? Nggak mau kenal gua ya kan? Gua selama ini Biar nggak bos pernah lu kenal gua gitu aja. Yang turun ke sini anak gua nggak pernah turun. Sekarang gua turun, gua ingin buktiin ternyata kayak begini semuanya, nggak menghargai lingkungan, ya kan? Presiden Prabowo Subianto akhirnya angkat bicara soal maraknya aksi ormas yang suka malak dan pungli ke pengusaha. Perintahnya jelas, TNI dan Polri diminta langsung turun tangan buat beresin ini semua. Harus ditindak, pokoknya harus baik, tegas Prabowo lewat Kepala Dewan Ekonomi Nasional, Luhut Binsar Panjaitan. Banyak pengusaha, terutama dari sektor hotel dan restoran, ngaku udah capek sama kelakuan oknum ormas yang suka cari celah buat minta jatah, bahkan sampai minta THR di momen-momen besar, kayak Idul Fitri. Parahnya lagi, aksi kayak gini bukan cuma bikin pengusaha rugi, tapi juga ngebuat banyak investasi gagal masuk ke Indonesia. Menteri Investasi Rosan Roslani sampai bilang butuh diskusi serius antar semua pihak biar iklim investasi lebih kondusif. Prabowo jelas gak main-main. Buat beliau, premanisme harus dilibas habis biar ekonomi jalan, lapangan kerja terbuka, dan pengusaha bisa tenang bangun bisnis tanpa gangguan.
Menurut kalian, apakah tindakan Prabowo ini bakal bener-bener ngeberesin masalah ormas tukang pala? Prabowo tindak tegas ya kan, ormas tukang palak ya, gak ada ampun buat pungli ya teman-teman ya. Video yang barusan kita saksikan sudah berbeda tema dengan video sebelumnya yang berhubungan dengan pemutihan pajak ya, pemutihan pajak antara Jakarta dan Jawa Barat ya, yang tadi ya sudah kita lihat bareng-bareng. Neti membandingkan antara petugas rakyat dengan petugas partai, dan yang barusan kita saksikan ini adalah video tentang premanisme ya yang dilakukan oleh ormas-ormas atau LSM ya terhadap toko maupun pengusaha-pengusaha tertentu ya meminta THR lah begitu ya kan. Loh, apa hubungannya Bang ini dengan Jakarta dan Jawa Barat? Ada gitu ya. Kalau di Jawa Barat langsung gercep bro ya. Kang Deddy Mulyadi langsung menangkap orang yang barusan muncul itu. Kalau nggak salah itu Pangeran Cikiwul atau apa itu ya, Bang Jago dari Cikiwul atau apa itu ya. Iya, coba kalau Jakarta mau menindak premanisme harus lapor dulu sama Mama Ketum ya, minta izin dulu disetujui apa enggak. Kalau nggak disetujui ya nggak boleh lah. Lanjut. Jagoan Citiwol sudah ditangkap. Dan ini pembelajaran bagi semuanya di wilayah Provinsi Jawa Barat. Jangan coba-coba bergaya jadi jagoan. Kalau ujung-ujungnya sudah ditangkap, nangis. Semangat untuk seluruh rakyat Jawa Barat. Jangan pernah takut terhadap aksi preman. Kibarkan semangat kita, kepakan sayap. Preman itu kalau ditangkap pasti nangis. Nah, ya kan, berani nggak gubernur petugas partai melakukan seperti yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi? Saya jamin nggak berani. Walaupun mungkin ada keberanian dalam dirinya, tetapi dia nggak berani melangkahi Mama Ketum, itu loh persoalannya, ya kan? Iyalah, berani nggak bikin VT macam kayak Kang Deddy Mulyadi. Kang Deddy Mulyadi ini memang ya banyak yang mencibir ya kan, karena selain sebagai seorang pejabat, dia juga sebagai seorang konten kreator ya, sebagai seorang influencer dengan pengikut yang cukup banyak, sehingga setiap hari Kang Deddy ini aktif membuat konten. Jadi kegiatannya sebagai gubernur itu dikontenkan ya kan, itu banyak sekali yang mencibir. Tapi kalau saya ya enggak lah ya kan, itu persoalan lain, itu bagian dari pendapatan lain-lain secara pribadi Kang Deddy di luar gajinya sebagai gubernur ya kan. Yang penting Kang Deddy tidak ya kan meninggalkan kewajiban dia sebagai seorang gubernur gitu kan. Intinya sekali lagi, berani nggak Gubernur Jakarta meniru seperti Kang Deddy barusan? Jangan macam-macam kau ya, penguasa Cikiwul, penguasa Cikini ya kan, penguasa Cibodas. Ya jangan macam-macam dengan Kang Deddy Mulyadi. Berani nggak Gubernur Jakarta? Kita tunggu aja teman-teman ya. Lanjut. Tidak dikasih THR, anggota ormas mengacak-acak sampah di depan gedung Dinas Kesehatan Bekasi. Nih lihat tampangnya. Waduh, ormas. Ini biasanya yang suka teriak takbir. Nggak dikasih THR kok marah-marah. Bahkan sampai sampah diacak-acak. Tapi sudah viral minta maaf. Jangan dimaafin. Pokoknya harus lebaran di dalam sel biar tidak tuman. Nah, ya kan? Dinas Kesehatan Bekasi ini beberapa hari lalu pernah viral teman-teman ya. Jadi soal LSM gitulah ya, ormas yang kita lihat tadi ada fotonya yang sambil meletin lidah gitu ya. Dan terjadi di Bekasi ya. Sepengetahuan saya Bekasi ini masuk wilayah Jakarta ya, Provinsi Jakarta. Hahaha. Kapan Pak Gubernur? Penguasa Bekasi ini ya, Pangeran Bekasi ini ditangkap seperti Pangeran Cikiwul yang ditangkap oleh Kang Deddy. Kang Deddy cepat loh, gercep loh, langsung nggak menunggu lama, hajar. Iyalah ya kan, Pemprov kan sebagai pemerintah memiliki banyak instrumen untuk melakukan penertiban ya, termasuk penertiban premanisme ya kan.
juga sama, Pemprov Jakarta memiliki instrumen yang sama, tapi kok ini nggak ada kabar ini Pangeran Ormas di Bekasi ini. Aduh, gini nih lah kalau kita salah memilih pemimpin, ya kan? Makanya ke depan kita itu harus selektif dalam memilih pemimpin, jangan sampai kita itu terkecoh dengan pemimpin petugas partai ya. Pilihlah petugas rakyat atau pelayan rakyat ya. Oke teman-teman ya, sudah kita saksikan bersama beberapa video yang sudah kami sajikan. Tadi di bagian depan kita lihat bersama video tentang di Jawa Barat ya, aksi premanisme yang suka meminta-minta THR langsung ditertibkan oleh Kang Deddy Mulyadi gitu ya. Pangeran Cikiwul ya, karena sebetulnya premanisme sebesar apapun ya, sesolid apapun akan tetap kalah melawan sistem pemerintah ya, karena pemerintah sekali lagi memiliki banyak instrumen yang bisa digunakan untuk menertibkan aksi premanisme dan memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat ya. Tapi kalau di Jakarta saya tidak jamin premanisme akan hilang ya kan, karena tadi sudah kita lihat bareng-bareng ya kan, Pangeran Bekasi yang mengobok-obok kantor dinas apa tadi itu ya kan, sampai sekarang kan belum ada kabarnya ya. Iyalah, itulah kalau gubernurnya petugas partai. Oke teman-teman ya, konten yang baru saja kita saksikan ini adalah tentang diferensiasi yang diberikan oleh Neti kepada dua kepala daerah, yaitu Gubernur Jakarta dan Jawa Barat ya. Kurang ajar Neti ini memang ya, masa mereka menyebut inilah perbedaan petugas rakyat dan petugas partai. Aduh, nggak sopan kali kau ya kan sama petugas partai. Petugas partai itu orang paling hebat ya kan. Partainya terbesar di Indonesia, jangan macam-macam kau. Ya teman-teman ya, itu menyusul jawaban Mas Pram ya. Jadi pernyataan Neti itu menyusul jawaban Mas Pram ketika ditanya tentang program pembebasan tunggakan pajak kendaraan bermotor ya. Karena nggak mungkin bisa mengikuti program Kang Deddy, akhirnya Mas Pram menyebut Jakarta punya kebijakannya sendiri sambil ngeloyor ya kan. Iyalah, amsyong kau rakyat Jakarta ya kan. Salah kau sendiri ya kan, salah pilih pemimpin. Untung saja ya kan yang ditanya ini masih Mas Pram ya kan, jawabannya masih nyambung walaupun sambil ngeloyor. Coba kalau yang ditanya oleh wartawan adalah Sidul ya kan, hahaha, lebih amsyong lagi ya kan, pertanyaannya kemana, jawabannya malah kemana, hahaha. Apalagi disuruh mengatasi premanisme di Jakarta, ya nggak mungkin lah mampu ya kan, nggak ada nyalinya, karena semuanya harus lapor dulu sama Mama Ketum. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda, silakan tulis di kolom komentar baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf yang sebesar-besarnya ya kan, jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.